Selamat siang anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran tematik tema 2, subtema 1 untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Dedi ingin menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak bisa sambil menyimak. Diharapkan nanti anak-anak mampu memahami pengertian sumber daya alam dan macam-macam sumber daya alam. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak diharapkan mampu memahami karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Baik, Pak Dedi akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran kita hari ini secara ringkas. Mari kita simak bersama-sama untuk kita dalami. Sumber daya alam menjadi tema pembelajaran kita hari ini. Sumber daya alam itu merupakan kekayaan alam yang terdapat di permukaan bumi ataupun di laut, itu juga merupakan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini disediakan untuk dimanfaatkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga wujudnya nanti dapat berupa benda mati maupun benda hidup. Nah, benda mati misalnya barang tambang dan lain sebagainya, itu juga merupakan sumber daya alam. Nah, yang benda hidup misalnya tumbuh-tumbuhan, itu juga merupakan contoh sumber daya alam. Nah, ada jenisnya apa saja? Jadi, berdasarkan jenisnya sumber daya alam itu terbagi menjadi dua jenis, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui itu seperti apa? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini merupakan sumber daya alam yang nantinya dapat dimanfaatkan atau dikembangkan dan diusahakan kembali. Ini sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi ketika sumber daya alam tersebut habis, itu masih bisa dikembangkan lagi, masih bisa diusahakan lagi. Itu sumber daya alam yang dapat diperbarui, makanya disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Di dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui ini juga ada dua kelompok kecil lagi yang kita kenal dengan sumber daya alam nabati dan hewani. Nah, sedangkan sumber daya alam nabati ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan sumber daya alam hewani itu berasal dari hewan. Nah, dua kelompok ini masuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi itu masih bisa dapat diperbarui. Katakan misalnya kita di rumah ada buah apel. Ketika buah apel itu kita makan dan di dalamnya ada bijinya, bijinya itu masih bisa dikembangkan, ya. Atau pohon apel itu berbuah, lalu buahnya kita petik, bukan berarti buah apel itu habis. Pada musim berikutnya, pohon apel itu akan berbuah lagi. Nah, demikian juga dengan hewani, itu berasal dari hewan. Ketika misalnya sekarang kita di rumah, kita sering mengkonsumsi ayam, mengkonsumsi ikan atau daging, itu juga berasal dari hewan. Ayam misalnya kita konsumsi bukan berarti ayam itu habis, tapi ayam itu akan terus berkembang. Nah, ini bagian dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Artinya ketika kita menggunakan satu sumber daya alam itu, ketika habis ya sudah habis, tidak bisa dikembangkan lagi. Contohnya apa? Misalnya minyak bumi, gas alam, barang tambang lainnya. Sederhananya, praktisnya anak-anak, misalnya ketika kalian sering menumpang kendaraan bermotor dan itu bahan bakarnya habis, itu tidak bisa dikembangkan lagi. Dan pada prinsipnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini sifatnya terbatas. Dan sewaktu-waktu
sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini akan habis. Karena untuk mendapatkan kembali sumber daya alam tersebut itu harus menunggu jutaan tahun lagi. Ya, jutaan tahun lagi. Jika kita sadari bahwa minyak bumi yang kita gunakan saat ini, misalnya dalam bentuk bahan bakar minyak, itu merupakan hasil pelapukan dari makhluk hidup atau tumbuhan dari berjuta-juta tahun yang lalu, dan untuk memperolehnya harus melalui proses penambangan. Demikian juga misalnya dengan batu bara. Nah, jadi ketika habis ya sudah habis, kita tunggu harus lama, harus ada proses pelapukan yang berjuta-juta tahun lagi. Itu baru bisa ada lagi. Itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian untuk di pembelajaran satu ini langsung ada latihannya, silakan diperhatikan. Ada beberapa sumber daya alam, ada mutiara, minyak bumi, minyak kelapa, batu bara. Ada 4 sumber daya alam. Silakan tentukan sumber daya alam manakah yang tidak dapat diperbarui. Ya. Kemudian yang kedua, di situ ada aktivitas ekonomi. Silakan perhatikan gambarnya. Apakah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan gambar di samping? Itu pekerjaan di bidang apa? Kemudian mari kita lanjut untuk ke pembelajaran yang kelima. Kita akan berbicara tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak, perbedaan karakteristik ruang setiap wilayah itu sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, baik sosial maupun budaya, dan pola hidup masyarakat. Ya, manusia pada umumnya menempati daerahnya seperti di daerah pegunungan, pedesaan, atau perkotaan, atau bahkan di pesisir pantai. Nah, inilah yang disebut sebagai karakteristik ruang. Ada yang pegunungan, ada yang dataran rendah, ada yang pesisir pantai. Maka dari itu, faktor karakteristik ruang ini kemudian akan berpengaruh pada pekerjaan penduduk. Penduduk pekerjaannya akan cenderung menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam yang ada di lingkungan masing-masing. Misalnya di pegunungan, sumber daya alamnya apa? Maka di sana pada umumnya masyarakat akan bekerja sesuai dengan keadaan lingkungan. Di pesisir pantai, sumber daya alamnya apa? Maka penduduk yang ada di daerah pantai akan menekuni pekerjaannya sesuai karakteristik ruang yang ada di daerah pantai. Sehingga dari itu maka setiap pekerjaan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang nanti kita sebut sebagai kegiatan ekonomi ya. Misalnya di pantai kegiatan ekonominya menangkap ikan, menjadi tempat wisata dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihat satu persatu. Jadi sumber daya alam nanti dipergunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini tujuan kegunaan dari sumber daya alam yang ada. Kita lihat yang pertama, misalnya di daerah dataran rendah. Nah, ini karakteristik ruang di daerah dataran rendah. Biasanya di daerah dataran rendah itu dimanfaatkan untuk permukiman, dimanfaatkan untuk industri, dimanfaatkan juga untuk pertanian. Nah, kegiatan ekonomi di sana, misalnya untuk tanaman, untuk bidang pertanian, misalnya di sana ada padi, palawija, tebu, dan lain sebagainya. Pada umumnya, penduduk di daerah dataran rendah ini pekerjaannya menjadi petani sawah, peternak, pedagang, karyawan, tukang, dan sebagainya. Itu di daerah dataran rendah. Kemudian untuk daerah dataran tinggi. Nah, daerah dataran tinggi biasanya cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Nah, ini sesuai dengan karakter ruangnya. Dan di sana biasanya tanaman yang sering kita temui misalnya ada perkebunan teh, perkebunan cengkeh, sayuran dan buah-buahan itu banyak kita temukan di daerah dataran tinggi. Sehingga pada umumnya penduduk yang bertempat tinggal di daerah dataran tinggi akan kebanyakan bekerja sebagai petani sayur, petani buah, atau pemetik teh dan lain sebagainya. Bahkan sekarang kita banyak menemukan di daerah dataran tinggi banyak kegiatan wisata, sehingga banyak sekali penduduk yang pekerjaannya kemudian menjadi pemandu wisata di daerah tersebut.
Sedangkan untuk daerah pantai, nah daerah ini sudah pasti dekat dengan laut. Biasanya daerah pantai itu dimanfaatkan sebagai wisata dan juga menjadi tempat pelelangan ikan. Nah, pekerjaannya biasanya di daerah pantai, masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan juga sebagiannya nanti akan bekerja sebagai pemandu wisata. Nah, kalau kita sering ke pantai, kita sering kita menemukan orang-orang dengan seragam tertentu. Mereka punya tugas untuk memandu atau memantau wisatawan yang ada di pantai. Biasanya lebih ke untuk petunjuk, memberikan petunjuk atau informasi terkait keadaan laut dan keadaan pesisir pantai sekitarnya. Itu untuk daerah dataran pantai. Nah, kemudian sebagai latihan kita, di sini Pak Dede menampilkan sebuah gambar. Perhatikan gambarnya. Silahkan deskripsikan pekerjaan penduduk pada gambar di samping itu sering kita jumpai di daerah mana. Nah, tadi sudah Pak Dede jelaskan. Kemudian yang kedua, Pak Dede juga meminta kalian silahkan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi. Silahkan nanti dikerjakan, ditulis di dalam buku latihan kalian untuk latihan PB1 dan PB5, kemudian lampirkan di classroom sehingga dikoreksi oleh Pak Dede sendiri. Demikian anak-anak, sekian dan terima kasih. Doa berkat dan bimbingan Santo Petrus Canisius menyertai kita semua. Amin.